Haleluya. Shalom, saudara yang terkasih. Shalom. Yang ada di rumah masing-masing. Kita hari ini memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kubur yang kosong. Semua umat Kristiani merayakan hari ini sebagai hari kebangkitan, hari kemenangan untuk maut, saudara yang terkasih. Amin. Amin. Kita juga biarlah kita ikut bersukacita atas kemenangan Allah, kita bangkit dari maut, bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Haleluya, saudara yang terkasih. Haleluya. Biarlah kita semuanya sungguh-sungguh untuk hari ini berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya bagi kita. Kita bisa sampai hari ini untuk beribadah sekalipun kita di rumah masing-masing. Biarlah kita semuanya, kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya konsentrasi untuk mengikuti firman ini. Pada saat ini saudara, saya berikan tema daripada firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa kebangkitan Kristus membawa kehidupan. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Kristus adalah membawa kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Amin, saudara. Amin. Karena itu kita baca firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus, yaitu dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan telah di tanah, dan lihat, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Jadi dalam peristiwa ini saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu bukanlah suatu kebohongan, tapi ini adalah benar-benar suatu kenyataan
benar-benar terjadi 2020 tahun yang lalu. Karena itu saudara yang terkasih, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga adalah sebuah fakta. Amin saudara. Amin. Ini bukan direkayasa saudara, tapi benar-benar fakta terjadi. Tidak ada terjadi di tempat-tempat lain ataupun di agama-agama lain seperti keadaan yang kita alami, yang dialami oleh Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kalau 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita sudah memperingati tentang kematian Yesus, di mana dia disalibkan, dikuburkan. Tapi memang sebelumnya dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi saudara yang terkasih, pada waktu itu murid-muridnya tidak mengerti. Mereka tidak memahami. Mereka sekedar mendengar. Dan bahkan mereka seperti mimpi, orang tidak percaya. Tapi sesudah terjadi saudara, bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur. Karena menurut adat orang Yahudi, kalau ada orang yang meninggal, mereka akan membawa rempah-rempah, merempah-rempahi kuburan, dan membawa minyak, meminiaki kuburan. Itulah sebagai tradisi mereka. Itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena sebagai sahabat waktu lagi sedang dia masih hidup, sedang bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka saudara yang terkasih, sesampai di sana mereka melihat yang tadinya kubur Yesus ditutup dengan batu besar yang tidak mungkin bisa digulingkan manusia secara pribadi. Tapi mereka melihat kubur itu terbuka. Mereka bingung, mereka heran, siapa kira-kira yang menggulingkan batu itu? Karena saudara yang terkasih, karena pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat memerintahkan supaya pintu kubur itu harus benar-benar dilak, benar-benar ditutup dengan tidak bisa dibuka lagi, ya, diplester misalnya. Tapi kenyataan ada malaikat yang menggulingkan batu itu, sehingga mereka melihat bahwa menurut adat Yahudi saudara, sama dengan saudara kita ini, kalau ada orang meninggal dipasang kain kafan. Bahkan Yesus ada kain peluh di dahinya, seperti sapu tangan saudara. Itu ternyata mereka melihat di kubur itu bahwa kain kafan sudah jatuh di tanah, di lantainya, sedangkan kain peluh tergulung di tempat yang lain, di sebelah kanannya. Ini suatu keajaiban saudara. Sungguh ini luar biasa, bukan pekerjaan manusia. Amin saudara. Amin. Makanya saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta yang bukan direkayasa. Inilah yang menjadi berita kepada seluruh umat manusia pada waktu itu saudara, bahwa penjaga-penjaga yang disuruh menjaga kuburan itu saudara, disuruh mereka berjaga-jaga. Tapi waktu malaikat datang, mereka seperti orang mati semua, tertidur sangat lelap. Mereka tidak tahu menahu apa yang terjadi. Sesudah Maria sampai, Petrus sampai, baru mereka tahu bahwa kubur itu sudah kosong. Amin saudara. Yesus sudah tidak ada di situ. Kalau murid-murid Yesus, Maria mau mencari, mau melihat bahwa
Yesus masih di kuburan, tapi mereka melihat bahwa kubur sudah kosong, saudara. Makanya, saudara yang terkasih, bahwa kebangkitannya hari yang ketiga itu adalah bukti bahwa ia telah mengalahkan sengat dosa. Ya, dia sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Makanya di dalam hal ini, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 dikatakan di situ, saudara, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam hal ini, saudara, Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan iblis. Pada waktu dia diolok-olok, pada waktu dia digiring, pada waktu dia dihina, disalibkan, ya, semua menghina dia, menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat terhina dan terkutuk. Dia dikuburkan. Pada waktu itu kedagingannya sebagai manusia dikuburkan, tapi kealahannya sebagai Allah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin, saudara. Makanya itu yang saya katakan tadi, yang tertulis dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 54 sampai 57 itu, dengan tegas dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena Yesus pada waktu dikuburkan, saudara, dia bukan tinggal diam di kuburan. Dia bukan tinggal terletak sebagai bangkai atau mayat. Tapi dia adalah benar-benar berperang melawan maut. Dia sampai masuk ke Hades, ke tanah yang paling bawah, saudara, untuk mengalahkan maut. Jadi selama 3 hari itu, saudara, 3 hari 3 malam dia di bawah perut bumi. Dia di situ berperang melawan maut. Dia berperang melawan kematian, saudara. Dan dia menang. Sesudah dia menang, dia bangkit. Malaikat membuka kubur itu, dan dia meninggalkan kubur itu dengan kosong. Dan itulah, saudara yang terkasih, dengan kemurahan Tuhan, bulan Oktober yang lalu, saya sebagai hambanya dan Bapak Penasehat diizinkan Tuhan, diberi kesempatan untuk kami menyaksikan ini di tanah perjanjian, saudara. Jadi kami sudah melihat ini semua, bahwa benar-benar bahwa semua cerita tentang keberadaan Yesus waktu dia sedang ada di bumi, 33 tahun dia berada bersama dengan murid-muridnya, dengan umat manusia pada waktu itu. Bahwa itu kami sudah saksikan perjalanan Yesus, ya, di tanah perjanjian itu kami sudah jalani karena kemurahan Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih, kubur kosong itu benar-benar sampai sekarang tidak diisi. Sebelumnya juga belum ada yang sudah ditaruh di situ orang mati. Benar-benar itu kubur itu disediakan hanya untuk Yesus. Amin, saudara. Amin. Tapi bukan untuk selamanya. Hanya 3 malam dia, ya, malam terakhir, malam ketiga dia sudah bangkit, saudara. Ya, jadi saudara yang terkasih, dengan kebangkitan Yesus kita menjadi menang atas dosa. Amin. Amin. Dengan kebangkitan Yesus, kita sebagai orang percaya benar-benar menikmati kasih Kristus. Karena dengan kebangkitannya, ya, kita menerima kebangkitan, kita menerima keselamatan. Karena dia, sesudah dia bangkit, saudara, dia masih ada di bumi
selama 40 hari. Apa maksudnya dia ada di bumi bersama dengan pengikut-pengikutnya, bersama dengan murid-muridnya? Itu adalah untuk menguatkan iman daripada semua murid-muridnya. Karena waktu dia dicerca, waktu dia disalibkan, murid-muridnya itu sudah sempat jatuh, ya, sudah sempat mereka menjadi lemah, takut. Tapi sesudah dia bangkit, dia menunjukkan, ya, menunjukkan dirinya untuk bertemu dengan semua yang mengikut dia selama ini. Dia memberi kekuatan. Seperti Petrus, dia sudah mau kembali kepada profesinya semula sebagai nelayan. Tapi Yesus datang, dan waktu itu juga kami menyaksikan, ya, bahwa kapal, ya, penjala ikan dari Petrus, kami berada di sana di pantai Galilea, saudara. Yesus datang ke situ. Semalam-malaman Petrus dan teman-temannya mencari ikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Satu ekor pun tidak ada mereka dapat. Tapi Yesus datang. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus mengadakan ikan bakar dan roti bakar. Dan dia menegur Petrus. Dikatakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Agak jauhkan sedikit. Mereka menyebarkan jala. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi mujizat Tuhan. Yang semalam-malaman mereka tidak dapat ikan satu ekor pun. Pada waktu itu sesudah mereka melakukan perintah Yesus. Ya, kalau secara pengalaman seorang nelayan untuk menjala ikan adalah di tempat yang setek, di tempat yang tidak dalam. Tapi pada waktu itu mereka dikatakan, tebarkan jalamu dan agak jauh sedikit di tempat yang dalam. Tapi apa yang terjadi? Ikan begitu banyak dapatnya, 135 ekor, saudara, yang besar-besar, sampai jala mereka hampir koyak. Dan mereka membuat satu tanda untuk meminta bantuan daripada perahu teman-temannya. Mereka membawa ikan itu, sehingga apa? Petrus mengatakan, Tuhan, tinggalkan aku tidak layak, katanya. Tapi apa kata Tuhan? Ya, kau akan penjala manusia. Jadi Petrus diberi Tuhan satu tugas untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Dan itulah yang kita lihat kalau kita ikuti, ya, Petrus sebagai hamba Tuhan, pengikut Kristus, adalah benar-benar luar biasa. Yang tadinya dia tidak pernah sekolah, tidak tahu membaca, tapi apa? Dia menjadi hamba atau rasul yang sangat diberkati Tuhan. Dia bisa, ya, membaca, bisa dia melakukan semua perintah Tuhan. Sekali dia berdoa, sekali dia berbicara, sekali dia berkhotbah, 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis. Jadi kalau kita ikuti perjalanan Petrus sebagai rasul, luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Biarlah kita seperti itu, saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, sekarang rasul-rasul itu sudah tidak ada lagi. Kitalah penggantinya, menjadi yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan Yesus yang sudah bangkit selama 40 tahun bersama-sama dengan muridnya, dia mengajar, dia menguatkan, dia memberikan kepada mereka semuanya hal-hal yang akan memberikan mereka kekuatan. Itulah yang terjadi, saudara, ya, sesudah Yesus 40 hari di bumi, dia akan naik ke surga. Nanti kita akan memperingati hari kenaikan Kristus 40 hari kemudian sesudah ini. Jadi berarti itu sekarang bulan April, di akhir bulan Mei sekarang. Jadi saudara yang terkasih, pada saat ini
Kuasa kebangkitan daripada Kristus inilah yang memberikan kekuatan dan keberanian dalam diri Yohanes dan Petrus. Kuasa kebangkitan itu memberi kekuatan dan percaya diri kepada murid-murid Yesus, saudara. Makanya saudara yang terkasih, mereka di hadapan Mahkamah Agung, ya, mereka takut, ya, mereka diancam. Saudara yang terkasih, sesudah Yesus bangkit, takut semua, ya, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, semua mereka takut. Tapi waktu Yesus disalibkan, itu mereka begitu bangga. Mereka merasa bahwa itulah terakhirnya Yesus untuk melakukan misinya. Jadi buat orang Farisi, saudara, dan Mahkamah Agama, bahwa kematian Yesus itu adalah suatu puncak kebahagiaan. Tapi sebaliknya, di dalam kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, karena mereka merasa itu dongeng, merasa itu adalah sesuatu kibulan, maka mereka bingung. Mereka pada waktu itu sudah mendengar kubur kosong, mereka tidak tahu apa lagi mau mereka apa. Sehingga mereka memanggil semua prajurit-prajurit yang disuruh tentara Romawi menjaga kubur itu. Jadi dari dulu, saudara, suap juga sudah ada. Waktu itu Mahkamah Agama memberikan suap kepada prajurit-prajurit Romawi supaya mereka memberikan kesaksian palsu. Mereka mengatakan, katakan, ya jangan katakan yang sebenarnya, tapi katakanlah bahwa Yesus itu adalah dicuri oleh murid-muridnya, dikasih uang yang sangat banyak, saudara. Mereka terima. Tapi apa yang terjadi? Apapun yang dibuat oleh manusia tidak akan menghalangi kebenaran itu. Amin, saudara. Apapun yang dilakukan Mahkamah Agama, ahli Taurat, semuanya itu buat kebenaran tidak ada yang menghalanginya. Sehingga kebenaran itu tersebar sampai ke semua. Pada waktu itu umat-umat manusia, ya, yang semakin ditutup, semakin dia berkembang. Inilah keadaannya sampai saat ini, saudara. Dengan kita mengikut Kristus, sampailah kepada kita berita keselamatan dengan kasih Kristus yang sudah menebus dosa kita, dengan tubuhnya yang dihancurkan dan darahnya yang dicurahkan. Amin, saudara. Amin. Karena itu, saudara yang terkasih, bahwa kuasa kebangkitan Kristus inilah yang memberi kekuatan dan keberanian kepada kita sekarang. Agama bisa banyak, nabi bisa banyak, tapi hanya Yesuslah juru selamat. Amin, saudara. Inilah yang akan kita akan camkan, dan ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan sebagai orang Kristiani, kita harus berbangga punya Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita orang percaya kepadanya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, akhir daripada firman Tuhan, Yesus sudah menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6b, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus menyampaikan ini. Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Karena saudara yang terkasih, camkanlah itu, imanilah ini. Kristus bangkit adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Amin. Yesus bangkit, ini adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan manusia. Amin. Percayalah kepadanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah saudara
sekarang merenungkan firman ini. Dan saya memberikan tugas kepada saudara. Biarlah baca juga tentang kebangkitan Yesus. Di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Korintus. Baca aja Alkitab. Ada itu semua hampir sama. Tapi ada juga firman yang begitu masing-masing membawa kekuatan bagi kita. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang. Biarlah saudaraku di rumah menjadi tetap. Jangan terus jadi meninggalkan. Tapi saudara tetap menjadi duduk untuk membaca firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga yang kami panggil nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami memperingati hari kebangkitan-Mu pada hari ini, di mana Engkau sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa setan dan kuasa iblis. Engkau sudah berjuang untuk mematikan dan untuk mencabut kuasa maut. Sengat maut sudah Engkau cabut dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami, orang tebusan-Mu, orang yang percaya kepadamu, kami sudah menerima kebangkitan itu, menerima keselamatan daripada Engkau, menjadi anak-anak Allah yang percaya kepadamu dan yang mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih atas segala karya-Mu yang luar biasa, yang mana Engkau sudah mengalami semua peniksaan untuk keselamatan kami. Dan bangkit Engkau, bahkan Engkau sekarang sudah naik ke surga dan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mengantara kami dengan Allah Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, bahkan yang tidak mendengarkan juga. Berkatilah semua mereka di rumah masing-masing mereka dengan setia mengikuti acara ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan dan iman yang teguh. Sekalipun kami tidak beribadah di gereja atau di rumah Tuhan, tapi Engkau hadir untuk memberkati mereka. Berikan kekuatan buat mereka. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat Tuhan di Jamai Tengganau, aku meminta kepadamu ya Bapa, supaya Engkau tutup bungkus semuanya dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala mara bahaya, terutama virus corona yang mencekam bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satupun di antara jemaat gereja Tengganau yang akan terkena virus corona. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membungkus, Tuhan yang memelihara. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kekuatan. Sekalipun kami tidak bertemu muka sekarang, Tuhan yang memberi kekuatan. Kami serahkanlah semua jemaat-jemaat Tuhan, bahkan ekonomi mereka, ekonomi kami semua pulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan berhasil. Apa yang mereka kerjakan buatlah berhasil. Bahkan kami berdoa di sekitar kami ini, mulai dari Pekanbaru sampai ke Duri, sampai ke PT Adi, sampai Penaso, bahkan Beringin, Pungut 5, Pungut 1 sampai 10, Buntak. Biarlah Tuhan lalukan, tidak ada yang kena virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara, biar Tuhan yang menjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Allahku adalah Allah yang luar biasa. Allahku adalah Allah yang mengasihi kami. Bahkan kami berdoa kepada bangsa dan negara kami yang sedang dilanda virus corona, terutama sekarang
dia daerah-daerah merah Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya melepaskan pengampunan untuk bangsa kami, lepaskan pengampunan untuk masyarakat kami, lepaskan pengampunan untuk semuanya kami. Pemerintah kami kuatkan, teguhkan, terutama presiden kami sampai jajarannya, Tuhan gubernur, oh Tuhan bupati, dan semua sampai camat, bahkan sampai kades. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang benar-benar takut akan Tuhan, dan akan memberikan kepada masyarakat, Tuhan, pelayanan-pelayanan. Biarlah kuatkan dan teguhkan semua pemerintah kami Tuhan, mampu mengatasi ini karena Tuhan yang sudah berkarya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa kita di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin.